penggenapan janji Tuhan di dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Klik, ada 3 ayat, mari kita membacanya bersama-sama. Diambil dari Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat yang keempat, 12 dan sebagian 14. 2, 3. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Haleluya. Klik. Ada satu kata yang beberapa hari ini muncul di roh saya, dan dalam mempersiapkan khotbah ini sudah muncul kali yang kedua. Kalau hari Kamis kemarin kita melihat kesejajaran antara kisah anak perempuan Sunem dibangkitkan melalui perantaraan Elisa oleh kuasa Tuhan tentunya, dengan peristiwa gereja mula-mula, maka hari ini kita belajar tentang jadi di antara gereja mula-mula pada waktu itu, kisah para rasul dengan kisah kehidupan Abraham, di mananya masuk di dalam masa penantian. Ada masa transisi di dalam kehidupan mereka, menantikan janji Tuhan digenapi atas hidup mereka. Kalau kita melihat di kisah para rasul, ada para rasul di sana, ada murid Yesus menanti-nantikan janji Bapa akan penolong, akan penghibur. Kemudian kita melihat dalam kehidupan Abraham, bagaimana Abraham dibawa melalui proses kehidupan oleh Tuhan sendiri, sehingga dia mengalami penggenapan janji Tuhan melalui suatu proses yang panjang. Nah, pagi menjelang siang hari ini kita akan belajar proses kehidupan Abraham, mengembangkan kemajuan, pertumbuhan yang saya percaya kita semua pun mengalami di dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam pengiringan kita akan Tuhan, di dalam kita menantikan janji Tuhan digenapi atas hidup kita. Sebagai orang percaya, segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita bukanlah kebetulan, melainkan punya tujuan membawa kita ke tempat di mana Tuhan mau kita berada, atau ke suatu peristiwa yang Tuhan mau kita alami. Itu kalau kita mau dituntun oleh anugerah Tuhan. Suatu tempat yang penuh arti, dan tentu ini berbeda-beda satu sama lain. Tempat yang penuh dengan tujuan, tempat yang kita beri nama kesuksesan, atau dalam bahasa Inggris sering dikatakan sebagai destiny kehidupan kita. Suatu tempat yang dimana kalau kita nyampe di sana ada sukacita, ada damai sejahtera. Karena kita tahu kita berada dalam kehendak Tuhan yang sempurna. Melakukan apa yang seharusnya kita lakukan dengan talenta, dengan karunia yang Tuhan sudah percayakan di dalam kehidupan kita. Ada suatu tempat yang Tuhan tetapkan bagi kita semua. Pertanyaannya, apakah kita mau mengikuti perjalanan atau proses benar-benar menjadi berkat, membawa sukacita orang di sekitar kehidupan Anda, atau keberhasilan Anda sebaliknya meninggalkan banyak luka bagi orang-orang di sekeliling Anda. Mungkin karena cara-cara kita yang seringkali tidak benar di dalam meraih yang namanya kesuksesan. Karena itu mari kita belajar apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi Anda dan saya orang percaya di dalam proses yang Tuhan izinkan terjadi, membawa kita kepada penggenapan janji Tuhan sesuai dengan cara dan jalannya Tuhan.
Sekali lagi kita akan belajar dari firman ini 7 hal yang terjadi dalam kehidupan kita menuju pada penggenapan janji Tuhan. Merujuk kepada 7 kali penampakan Tuhan kepada Abraham. Klik. Yang pertama, kalau kita melihat, kalau kita mau menggenapi janji Tuhan, kalau kita mau mengalami penggenapan janji Tuhan atas kehidupan kita, di dalam diri kita harus ada yang namanya ekspektasi akan lebih lagi. Kita sudah sampai pada satu milestone, satu titik keberhasilan mungkin. Tapi Anda merasa, aku nggak puas dengan pencapaianku. Ada sesuatu yang lebih besar. Ada sesuatu yang lebih tinggi. Ada sesuatu yang lebih mulia. Yang mendorong Anda untuk lebih lagi dengan Tuhan. Sehingga Anda mengalami lebih lagi. Dan itu terjadi dalam kehidupan Abraham yang pada waktu itu masih bernama Abram. Ketika Tuhan berfirman kepada Abram, tinggalkan kampung halamanmu, tinggalkan keluargamu. Dan Abram taat, dia pergi meninggalkan kampung halamannya yang bernama Ur Kasdim. Mari kita belajar tentang Ur Kasdim karena ini ada sedikit hubungannya dengan Anda dan saya. Kita tahu Abraham disebut sebagai bapa orang beriman. Dia disebut sebagai sahabat Allah. Klik. Dan dia memulai kisah hidupnya di Ur Kasdim. Ur artinya api. Kasdim artinya pemecah tanah atau penghancur tanah. Anda dan saya demikian juga. Menurut Mazmur pasal 51, dikatakan di sana bahwa sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Kalau Yesus tidak menyelamatkan Anda dan saya, kita semua menuju kepada Ur Kasdim, api kehancuran di dalam neraka. Puji syukur kepada Tuhan, Dia intervensi hidup kita. Sehingga sekarang tujuan kita bukan Ur Kasdim. Tujuan kita adalah rumah Bapa di sorga. Haleluya. Abram tinggal di sana bersama dengan ayahnya Terah. Sampai hari kematian ayahnya di Haran. Kita tahu semua Terah adalah penyembah berhala. Dan ada satu rasa tidak puas di dalam diri Abram. Saya tahu bahwa saya diciptakan lebih daripada ini. Saya punya potensi yang jauh lebih besar daripada sekedar stuck di Ur Kasdim. Dan perjalanan hidup Abraham merupakan gambaran perjalanan hidup orang Kristen, Anda dan saya. Kita awalnya diselamatkan, setelah itu di sepanjang kehidupan kita dimurnikan sampai manusia lama kita mati. Nah, ini berbicara tentang perubahan hidup yang berkelanjutan dan ada baiknya. Dari waktu ke waktu kita mengevaluasi hidup kita. Apakah aku sudah bertumbuh? Apakah sifat burukku sudah semakin berkurang? Atau justru memburuk? Puji Tuhan kalau Anda menjadi orang yang lebih baik dari hari ke hari, lebih loyal, lebih setia, lebih komitmen, lebih dedikasi di dalam apa yang Anda kerjakan. Tapi kalau Anda mulai mengalami penurunan dalam hal sifat Anda, karakter Anda, yang dulunya Anda sabar sekarang menjadi tidak sabaran, yang dulunya Anda murah hati sekarang jadi pelit, itu Anda mengalami penurunan. Anda tidak bertumbuh. Yang Tuhan kehendaki Anda bertumbuh secara berkelanjutan. Abram diminta oleh Tuhan, diperintahkan oleh Tuhan untuk meninggalkan Ur Kasdim. Karena ada hal yang jauh lebih besar yang Tuhan siapkan bagi dia di luar kampung halamannya. Dan Allah melihat bahwa Abram merasa tidak puas.
Jadi sekali lagi, kalau kita mau mengalami hal yang lebih besar dari Tuhan, rasa itu akan muncul. Dan ini bersifat pribadi, ya, tidak bisa diteorikan. Harus Anda praktekkan sendiri dan Anda mengalaminya sendiri. Satu hal, Anda merasa bahwa ada sesuatu yang lebih baik. Potensiku jauh lebih besar dari yang Tuhan sudah berikan saat ini. Tentu hal ini bukan didasari keserakahan, melainkan satu kerinduan yang berasal dari Tuhan sendiri. Klik. Yang kedua, setelah kita bergerak keluar dari Ur Kasdim, selanjutnya seperti juga kehidupan Anda dan saya sebagai orang sesuai dengan tuntunan Tuhan. Itulah yang terjadi dalam kehidupan Abram. Kejadian 12 ayat 6 sampai 8. Tuhan berjanji, Tuhan berfirman kepada Abram, aku akan memberikan sebuah negeri. Dan apa respon Abram? Bangun mezbah. Abram memasang kemah di sana. Bukan untuk tinggal seterusnya di sana, karena semua ini hanya sementara. Demikian juga dengan kita. Kalau kita sudah mengalami satu momen kemenangan, jangan terlalu euforia terlalu lama. Anda harus lebih cepat move on. Karena ada hal, ada target yang lebih besar lagi yang Anda harus capai. Di dalam kehidupan kita orang percaya, demikian juga kita harus bertekun di dalam doa. Kita harus bergerak sesuai dengan kemauannya Tuhan. Kita bersedia untuk berubah dan bergerak ke arah yang Tuhan mau. 1 Tesalonika 5 ayat 17 dikatakan di sana, tetaplah berdoa. Kita semua kepengennya nyaman. Bahkan kalau Anda hari ini merasa, oh Anda sudah maksimal, tapi kenyataan bahwa Anda masih hidup, artinya ada sesuatu yang lebih besar yang Tuhan mau Anda gapai, Anda alami bersama dengan Tuhan. Tuhan mau membawa kita dari kemuliaan kepada kemuliaan yang semakin besar. Dari iman kepada iman. Dari kasih karunia kepada kasih karunia. Tuhan tidak mau hidup kita stagnan. Hidup kita membosankan. Apa yang terjadi ketika hidup seseorang sudah mulai membosankan? Anda mulai gosip. Anda mulai merendahkan orang. Anda mulai membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Itu artinya Anda sudah kurang kesibukan yang produktif. Kalau Anda sudah mulai berpikir negatif, berpikir pesimis, pengacara, pengangguran, banyak acara, diundang sana, diundang sini, makan di sana, makan di sini, tapi semuanya kosong. Yang ada cuman gosip, rumor, ngomongin orang, menghakimi orang, menilai orang. Itu Anda kurang kerjaan. Carilah pekerjaan yang produktif. Haleluya. Karena potensi Anda jauh lebih besar daripada menjadi penggosip. Haleluya. Kok Anda diem banget sih? Saya jadi salting ini. Bergerak sesuai tuntunan Tuhan. Itu artinya kita keluar dari kenyamanan. Kita maunya ya gini-gini aja udah cukup lah. Tapi 13 ayat yang ke-14 sampai 17 di mana janjikan anak, bukan hanya satu anak, melainkan keturunan yang banyak. Dan selama 25 tahun Abraham dia memiliki, dia pegang janji Tuhan. Tapi dia belum mengalami realisasinya. Disinilah Abraham belajar bersabar dalam Tuhan. Dan ada waktunya Anda dan saya bersabar dalam Tuhan. Dan disinilah banyak orang gagal mengalami apa yang Tuhan sediakan. Karena kita tidak sabar. Katakan dulu kanan kiri, yang sabar ya. Klik.
Kenapa kita suka tidak sabaran? Karena kita ini termasuk generasi microwave. Kalau mau manasin makanan, ibu-ibu paling cepat, paling gampang, paling praktis, microwave saja. Tetapi Anda dan saya menyembah Tuhan yang sukanya slow cooking. Dimarinate dulu, dibumbui dulu, dikasih waktu supaya bumbunya meresap. Sehingga ketika makanan itu masuk ke mulut kita, maknyus enaknya. Haleluya. Selama 25 tahun, Abram punya janji dan firman Tuhan, tapi belum melihat kenyataannya. Anda dan saya, sebagian besar waktu hidup kita dihabiskan dengan bersekutu dengan kesabaran Tuhan. Kejadian 8 ayat 22 dikatakan di sana, selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Apa maksudnya? Benih, kalau Anda menabur benih, Anda pasti menuai. Pasti itu. Tetapi di antara Anda menabur benih dengan Anda menuai apa yang Anda tabur, ada yang namanya waktu. Ini yang gak enak, saudara. Kita mau semuanya instan. Padahal kita belum siap menerima berkat itu. Belum siap menerima janji Tuhan itu. Tuhan mau memastikan Anda dan saya ketika menerima penggenapan janji, tetapi benar-benar mengangkat kita supaya kita menjadi contoh dan teladan yang baik bagi orang-orang di sekitar kehidupan kita, dan nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan itu mengandung tanggung jawab. Makanya tadi saya tanya, kalau Anda merasa diri Anda berhasil, Anda berhasilnya seperti apa? Apakah Anda berhasil dan di dalam perjalanan Anda menjadi berkat bagi orang lain, sehingga ketika Anda berhasil, semua orang bersuka cita, semua orang merayakan, semua orang turut senang? Atau karena cara-cara Anda yang penuh dengan kompromi, Anda mungkin berhasil, tapi Anda meninggalkan banyak luka bagi orang-orang di sekitar kehidupan Anda. Tuhan tidak mau Anda berhasil, kemudian orang-orang di sekitar kehidupan Anda luka, penuh dengan luka. Sehingga mereka mencibir keberhasilan Anda, bukan merayakan keberhasilan Anda. Mana lebih memuaskan? Anda berhasil dan dirayakan, atau Anda berhasil dan dicibir orang? Tentu yang pertama. Maka berhasillah dengan cara-cara yang benar. Haleluya. Penting untuk kita siap. Kenapa sih Tuhan suka slow cooking? Karena penting bagi kita untuk siap mengelola berkat Tuhan dengan baik. Ketika berkat itu datang, ketika janji Tuhan kita alami, kita tetap rendah hati. Kita tetap bijaksana. Kita tetap penuh dengan belas kasihan. Kita tetap murah hati. Berapa banyak orang, semakin saya lihat nih, semakin orang kaya, ya nggak semua sih, tapi ada. Semakin orang bertambah kaya, bukan makin murah hati, makin pelit. Anda jadi kaya dengan cara pelit, nah itu salah satu cara Anda dicibir orang. Ada satu konglomerat. Nah, saya nggak perlu sebutkan konglomerat mana. Ya. Karena perusahaan di mana saya bekerja juga konglomerat. Nah, sesama konglomerat tidak boleh saling mendahului, katanya kan begitu. Waktu ngobrol-ngobrol, muncullah nama konglomerat yang satu ini. Ngobrol biasa, lagi makan siang. Ngomongin orang-orang kaya di Indonesia. Tiba-tiba muncul, oh ya, kalau yang grup ini gimana? Tahu nggak komentarnya apa? Ah udahlah, janganlah berurusan sama orang itu.
Jangan pernah berurusan dengan grup itu. Pelitnya bukan main tuh orang. Tapi salah satu orang terkaya di Indonesia. Cuman dikutuki orang banyak, saudara. Saking pelitnya. Beda sama bos saya, saudara. Ini membanggakan bos saya. Siapa tahu nonton online, ya kan? Kaya raya. Tapi sosialnya juga kuat. Kasih bantuan sosial di sini, kegiatan sosial di sana. Wah, jadi ketika dia kaya raya, wah, banyak orang yang senang karena ikut mengalami kebaik-hatiannya, kemurah-hatiannya. Ya, yang namanya manusia ya tidak sempurna lah. Ada juga yang mencibir. Ya, namanya juga ya figur publik. Ya. Sehebat apapun, sebaik apapun, sedermawan apapun, pasti ada juga kurangnya. Tapi testimoninya itu positif. Dibandingkan yang satu ini udah pelit banget, itu udahlah, kalau bisa jangan urusan sama dia lah. Gitu. Jadi pilihan ada di tangan kita. Ketika kita menerima janji Tuhan, kita menerima berkat Tuhan, kita mau orang-orang bersuka cita bersama-sama dengan kita, atau males lah, nanti gue juga dihina-hina. Tetap rendah hati, saudara. Anda semakin diangkat oleh Tuhan, mari tetaplah rendah hati. Haleluya. Katanya, jadilah seperti nanas. Ini nanas yang manis ya tentunya ya, bukan nanas yang asem. Nanas itu tegak berdiri, pakai mahkota, tetapi di dalamnya tetap manis. Haleluya. Jangan jadi seperti durian. Mungkin dalamnya manis, tapi begitu mulai ngomong, Anda menusuk lain. Haleluya. Klik. Yang keempat, Tuhan menampakkan diri kepada Abraham, Anda dan saya. Cara sukses dengan jalan Tuhan, jadikan Yesus sebagai pusat. Yesus bukan nomor satu dalam hidup kita. Mohon maaf. Seringkali kita diajarkan, oh Yesus harus nomor satu. Keluarga nomor dua. Ya mungkin sekarang, nomor satu Yesus. Nomor dua kesehatan. Nomor tiga keluarga. Nomor empat baru pekerjaan. Mohon maaf, salah. Yesus bukan nomor satu. Yesus ada di mana-mana. Dia bukan nomor satu, dia tidak bisa di nomor satu kan, nomor dua kan, nomor tiga kan, tidak bisa. Dalam pekerjaan Anda harus melibatkan Yesus. Dalam keluarga Anda harus melibatkan Yesus. Dalam kesehatan Anda harus melibatkan Yesus. Yesus harus jadi pusat di dalam setiap bidang kehidupan kita. Kenapa muncul Yesus nomor satu, keluarga nomor dua? Itu karena kita seringkali mengidentikan Yesus dengan pelayanan. Mohon maaf, Yesus tidak sama dengan pelayanan. Hanya karena Anda pelayanan, bukan berarti Anda melakukannya untuk Yesus. Pelayanan itu levelnya hanya sama dengan pekerjaan. Di sana pun Anda harus menjadikan Yesus sebagai pusat perhatian. Sehingga aku semakin berkurang-kurang dan Yesus semakin bertambah-tambah. Makin pelayanan makin menonjolkan diri. Itu bukan Yesus. Ketika Allah membuat perjanjian dengan Abraham, Abraham tidur nyenyak. Cuman Allah sendiri yang berjalan di antara potongan-potongan binatang korban. Artinya apa? Klik. Artinya adalah binatang korban ini melambangkan harta kekayaan kita, kesuksesan, sumber daya yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita sebagai fasilitas.
Tetapi kesuksesan kita, hanya satu alasannya kenapa Anda dan saya bisa sukses, karena Yesus. Yesus harus menjadi alasan utama Anda diberkati, Anda menjadi berhasil. Tuhan mau Abraham, seperti Tuhan mau Anda dan saya, menempatkan Tuhan sebagai pusat kesuksesan kita, alasan kenapa kita diberkati. Itu kalau Anda mau kepuasan yang sejati, sukacita yang sejati, damai sejahtera yang sejati, taruhlah Yesus sebagai pusat kehidupan kita. Yesus itu selalu ada di tengah. Yesus tidak pernah ada di pinggir. Ketika Yesus disalibkan, Yesus ada di mana? Dia ada di tengah. Ketika Yesus hadir di antara para muridnya, ada di mana Yesus? Bukan di pinggir. Dia ada di tengah-tengah mereka. Karena Yesus harus selalu menjadi pusat. Di dalam pernikahan Anda, kalau Anda mau pernikahan yang sukses dan berhasil menjadi contoh dan teladan yang baik, Yesus harus jadi pusat. Artinya apa? Ketika ada kesalahan, Anda ampuni dong. Jangan Anda hakimi. Saling mengampuni, saling mendoakan, saling mengasihi. Dalam karir Anda, dalam keuangan Anda, dalam kesehatan Anda, bisnis Anda, pelayanan Anda. Tanpa Yesus sebagai pusat, kekayaan sebesar apapun tidak akan pernah memuaskan. Bahkan kecenderungannya orang menjadi sombong, orang menjadi tinggi hati, atau menjadi semakin serakah. Tapi kalau ada Yesus, saya berurusan dengan banyak pihak luar. Setiap bulan adalah buat mereka, ada. Dan kadang-kadang bukan uang yang kecil, uang yang cukup besar buat mereka. Ya karena kita memang saling tukar, ya kami butuh dia dan dia juga butuh kami. Sama-sama saling membutuhkan, simbiosis mutualisme. Tapi dalam berurusan soal ini, saudara, yang namanya manusia itu nggak ada puasnya. Tidak ada puasnya. Anda pikir, oh nanti kalau gajiku ratusan juta, aku baru akan puas. Mohon maaf, kalau Anda tidak puas dengan kehidupan Anda sekarang, Anda juga tidak akan puas dengan gaji Anda yang ratusan juta. Mungkin 1 bulan pertama Anda euforia. 1 bulan lewat, sifat asli Anda akan mulai keluar lagi, saudara. Bahkan mungkin ada nambah sifat aslinya yang dulunya teredam karena mungkin masih, mohon maaf, mungkin masih miskin. Tapi begitu kaya raya, wah, semua orang dihina, saudara. Pilihan semua orang salah, cuman pilihan dia doang yang benar. Waduh. Janganlah berhasil seperti itu, saudara ya. Kok nggak ada yang jawab? Cuman Pak Sami doang yang jawab. Amin katanya. Yang lain, aku akan kaya raya dengan menghalalkan segala cara. Wah bahaya, saudara. Jangan deket-deket saya kalau gitu. Klik, saya harus cepat, waktu terus berjalan. Penampakan Tuhan yang kelima dalam kehidupan Abraham berbicara tentang relasi dengan El Shaddai. Dalam Kejadian 17 dikatakan di sana, akulah Allah yang maha kuasa. Bahasa aslinya adalah akulah El Shaddai, God of more than enough. Maknanya adalah Tuhan dan firman Tuhan, kebenaran surgawi harus menjadi nutrisi kehidupan kita. Yang membuat kita puas, yang membuat kita kenyang, haruslah Tuhan. Bukan kekayaan duniawi, bukan keberhasilan hidup kita, bukan hal-hal materi, bahkan juga bukan sesama manusia. Tetapi dari Tuhanlah nutrisi kehidupan kita.
Dari mana kita bisa mendapatkan nutrisi itu? Melalui hubungan pribadi yang erat, yang intim dengan El Shaddai. Dan itulah yang akan memelihara kita tetap kuat di dalam segala keadaan. Haleluya. Klik. Bulan Juni adalah bulan keluarga bagi keluarga besar GBI, Gereja Bethel Indonesia. Karena itu nomor 6. Kalau Anda mau sukses dengan cara Tuhan, bawa serta keluargamu. Jangan Anda makin sukses, makin renggang dengan keluarga. Makin tidak peduli dengan keluarga. Anda harus membawa serta keluarga Anda. Kejadian 18 berbicara tentang keluarga. Berkat Tuhan seharusnya memperkuat keharmonisan keluarga, bukan justru memecah belah. Tapi berapa banyak keluarga yang terpecah belah karena urusan hepeng. Anda mau tahu sifat asli keluarga Anda? Tunggu sampai pembagian warisan. Akan keluar sifat asli dari keluarga Anda, saudara-saudara Anda, ipar Anda. Oh, haleluya. Semuanya ketawa, ada yang sudah mengalami. Puji Tuhan, saya sudah melewati setengah fase dari hal itu. Karena papa saya sudah meninggal. Puji Tuhan, keluarga kami tetap baik-baik saja. Ya mungkin karena papa saya tidak punya banyak yang diwariskan. Kalau banyak yang diwariskan, Anda harus hati-hati, bener deh. Itu tidak pandang Anda hamba Tuhan kek, Anda worship leader kek, Anda pemain musik kek. Hajar bleh. Uang tidak memandang keluarga, itu sangat disayangkan, saudara. Sangat disayangkan. Udahlah, move on aja deh. Saya dipelototin banyak orang nih. Cepetan ngomong, jangan lama-lama di bagian warisan. Ini satu ayat, Amsal 10 ayat 22, seringkali disalah paham oleh orang Kristen. Di sana dikatakan, berkat Tuhan menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Ya udahlah, gue santai-santai aja lah. Wong berkat Tuhan kok yang menjadikan kaya. Bukan itu arti ayat itu. Itu salah terjemahan kalau menurut saya sih. Saya nggak tahu di terjemahan baru yang sekarang ini sudah dibetulkan atau tidak. Bahasa Inggrisnya adalah berkat Tuhan menjadikan kaya. Dan berkat Tuhan itu tidak disertai dengan kesengsaraan, tidak disertai dengan penderitaan. Tuhan tidak perlu yang namanya tumbal. Itu kira-kira terjemahannya dalam bahasa kita sehari-hari. He adds no sorrow to it. Jadi ketika Tuhan memberkati Anda, Tuhan tidak mau Anda menceraikan suami Anda atau istri Anda. Tuhan tidak mau terus Anda melepas tanggung jawab terhadap anak-anak Anda. Itu maksudnya. Susah payah tidak menambahinya. Jadi berkat Tuhan itu dimaksudkan untuk membuat kehidupan kita benar-benar makmur, menjadi lebih baik, keluarga kita lebih baik, orang-orang di sekitar kehidupan kita menjadi lebih sejahtera. Haleluya. Bukan terus Anda ongkang-ongkang kaki, ya nanti berkat Tuhan datang sendiri. Karena ini dijelaskan nanti di perjanjian baru, di sana dikatakan kalau Anda tidak bekerja, jangan makan. Jangan makan. Jadi perjanjian lama
Kalau seolah-olah bertolak belakang mungkin ada salah terjemahan atau begitu ya. Kalaupun hari ini Anda tidak bekerja, minimal Anda menjadi orang yang berguna. Haleluya. Jangan jadi pengacara tadi itu, saudara. Ya, pengangguran banyak acara gosip sini, gosip sana, gosip begini, gosip begitu. Haleluya. Abraham secara manusia mungkin sakit hati sama yang namanya Lot. Dalam keluarga juga adalah yang namanya perselisihan, tidak suka satu sama lain. Tapi ketika Sodom dan Gomora hendak dihancurkan, mengalami penghakiman, Abram masih punya belas kasihan terhadap orang yang pernah menyakiti dia. Karena mereka masih keluarga. Haleluya. Karena itu bawa serta keluargamu di dalam perjalanan hidup Anda menuju pada penggenapan janji Tuhan. Yang ketujuh dan yang terakhir, kalau kita mau sukses secara Tuhan, marilah kita bersinergi antar generasi. Ini penampakan Tuhan yang ketujuh kepada Abraham. Dalam Kejadian 22. Ishak pada waktu itu sudah remaja. Ishak bisa saja memberontak kepada orang tuanya. Tapi tidak. Ishak tetap tunduk. Dia tetap berserah hanya kepada Tuhan, dan otoritas Tuhan di dalam keluarga itu terletak pada ayahnya. Apapun kehendak Tuhan terjadilah. Ishak menunjukkan satu sikap kedewasaan yang luar biasa. Disinilah kita melihat gambaran sinergi yang begitu indah antara generasi tua dengan generasi muda. Saling membutuhkan. Generasi yang lebih senior punya pengalaman. Anda punya jam doa yang jauh lebih besar, jauh lebih luar biasa. Anda punya hikmat, generasi muda punya semangat, punya kekuatan, punya teknologi. Kenapa nggak digabungkan? Kenapa tidak disinergikan? Bukannya saling menghargai. Berbeda dengan banyak keluarga hari-hari ini. Kalau Anda lihat banyak keluarga dilupakan orang tua, bahkan tidak tanggung-tanggung membunuh orang tua. Bayangkan, anak bisa membunuh orang tua itu udah nggak logis, saudara. Tapi ada kejadian. Orang tua tidak peduli dengan anak. Ini bukan sinergi, saudara. Anak makin egois, orang tua makin baper. Wah. Anda orang tua makin baper, anak akan makin menjauh dari Anda. Mohon maaf. Makanya saya belajar sama anak-anak saya. Anak Anda akan semakin tidak. Karena mereka merasa disindir. Oh, ini nyindir gua nih. Oh, ini kenyataan, saudara. Saya sharing. Anda boleh tersinggung, tapi itulah yang terjadi. Anda makin baper, makin dijauhi. Percaya deh. Haleluya. Mudah-mudahan tidak ada di Mount Hermon. Makin banyak tuntutan, anak pasti menjauh. Sudah pasti. Saya tiap kali kalau ketemu sama anak-anak saya, Candace atau Carmen, coba setiap kali ketemu saya ceramain mereka. Kamu harus kerjain ini, kamu harus kerjain itu. Oh, kamu seharusnya harus begini, kamu seharusnya harus begini. Lama-lama mereka lebih senang di kamar mereka masing-masing. Sekarang pun mungkin udah lebih senang di kamar mereka masing-masing. Tapi itu pun saya belajar untuk tidak baper. Kemudian di kamar, anak-anak udah gak mau deket lagi ya. Itu Anda baper. Kalau anak-anak sudah tidak mau dekat dengan Anda dong yang datang ke anak-anak. Apa salahnya? Oh enggak dong, harusnya anak-anak yang datang kepada orang tua ya tungguin aja. Sampai mereka datang, jangan baper.
Tapi intinya adalah dalam satu keluarga ini, saudara. Kalau mau kehancuran kita itu dimulai dari keluarga, saudara. Peperangan kita di keluarga, ayo berjuang untuk keluarga supaya keluarga harmonis. Yoel 2 ayat 28 sudah jelas di sana bahwa anak-anak muda dan juga orang tua. Anakmu laki-laki, perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapatkan mimpi. Teruna-terunamu akan mendapatkan penglihatan. Ini yang Tuhan mau di akhir zaman menjelang kedatangan Yesus kali yang kedua. Keluarga makin harmonis. Kebangkitan multi generasi. Tidak ada yang tertinggal. Kalau ada yang tertinggal, nonton dulu tuh Lilo and Stitch. Dikatakan di sana, Ohana means family. Family means no one gets left behind. Tidak ada yang tertinggal dalam keluarga. Haleluya. Saling membutuhkan, saling terbuka, saling mengasihi, saling mendukung. Dan ketika Abraham melewati semua ini, 7 kali Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Dan 7 kali ini tentunya puluhan tahun sudah yang tercover. Dan Abraham melewati setiap proses dengan sikap yang baik. Maka Abraham pada akhirnya melihat penyediaan, penyertaan, perkenanan, dan kemurahan Tuhan. Tuhan rindu membawa kita semua pada puncak kehidupan yang Dia tetapkan bagi kita. Pertanyaannya, maukah kita melewati proses pemurnian di dalam kehidupan kita? Klik slide yang terakhir, mari kita baca sama-sama Mazmur 89 ayat 34 atau 35 dalam terjemahan bahasa Indonesia. 2, 3. Aku tidak akan melanggar perjanjianku, dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah. Tuhan tidak punya rencana lain selain rencana Dia yang semula atas hidup Anda. Kesalahan Anda, kekurangan Anda tidak membatalkan rencana Tuhan atas hidup Anda. Amin. Karena itu doa saya bagi kita semua. Klik slide yang terakhir, benar-benar terakhir. Kiranya Tuhan Yesus menggenapi janjinya bagi Anda dan saya. Haleluya.